Saudara, mayoritas pemilih di pemilu 2024 ini adalah generasi muda. Untuk itu, pergerakan paslon di media sosial jadi salah satu kuncinya. Selain itu, saudara, momen pemilu kali ini lekat sekali dengan isu etika dan netralitas negara. Lantas bagaimana rangkuman pergerakan paslon di media sosial selama masa kampanye dan apa dampaknya ketika etika dan netralitas negara seakan hilang dalam pesta demokrasi? Inilah liputan 6 Talks catatan demokrasi 5 hari jelang pemilu 2024. Saya Reno Reksa. Dan saudara, untuk membahas tema kita pada hari ini sudah hadir di studio SCTV Direktur Komunikasi Indonesia Indicator, Mbak Rustika Herlambang. Mbak Rustika, apa kabar? Baik Mas, apa kabar? Sehat? Baik, sehat. Apalagi mendekati pemilu harus selalu sehat ya. Harus selalu sehat. Dan yang berikutnya ada peneliti utama Politik BRIN. Ada Profesor Siti Zuhro yang akrab disapa Bu Wiwi. Apa kabar Bu Wiwi? Alhamdulillah baik. Terima kasih sudah hadir di studio SCTV. Jauh-jauh, hari Jumat biasanya macet, tapi sekarang enggak ya Bu ya? Lancar. Lancar. Lalu dari luar studio, saudara, ada Komisioner Bawaslu RI, Ibu Loli Suhenti. Bu Loli, selamat sore. Ya, ini Bu Loli bergabung jauh-jauh dari Ternate ya, di sela-sela tugasnya meluangkan waktu untuk liputan 6 Talks SCTV. Terima kasih Bu Loli. Mungkin saya akan awali Talks pada kesempatan kali ini, saudara, dari Mbak Rustika, karena menjelang pemilu yang sudah 5 hari, sisa 5 hari ini ya, kampanye juga sisa 1 hari lagi. Saya ingin wrap up atau resume begitu ya, terkait dengan perbincangan paslon di media sosial. Data dari Mbak Tika dan kawan-kawan gimana? Ya, jadi memang kita menjelang pemilu, netizen itu ternyata memberikan apresiasi yang luar biasa terhadap perhelatan pemilu dari 28 November pada saat awal kampanye sampai hari ini. Jadi total itu ada 1,45 juta akun yang ikut berpartisipasi memberikan komentarnya di media sosial terkait dengan pemilu. Dan engagementnya lebih dari 540 juta. Dan itu adalah salah satu jumlah yang sangat besar gitu. Jadi kalau kita bisa lihat di data, ternyata pergerakan dan kontestasi media sosial antar 3 kubu itu berlangsung dengan sangat sengit gitu. Jadi bila di awal itu kita lihat, kalau dari sejak awal itu awalnya Ganjar naik, kemudian Prabowo naik, nah terakhir itu Anies ikutan naik gitu. Jadi kalau secara jumlah perbincangan ya, itu Prabowo ada 7,6 juta postingan, Anies ada 7,1 postingan, sementara Ganjar ada 5,5 juta postingan. Ikutan gitu. Terakhir, tapi jumlahnya ternyata terbanyak kedua ya secara postingan. Iya, betul sekali. Karena kan kita lihat, jadi setiap hari itu seperti ini gitu, pergerakannya luar biasa gitu. Nah kemudian kalau dari sisi engagement, nah ini lebih seru lagi gitu, karena dari sisi engagement jumlahnya sangat tinggi sekali, di mana Prabowo itu kita bisa lihat di data itu lebih dari hampir 450 juta engagementnya, dan itu adalah salah satu angka yang sangat tinggi gitu. Itu average ya, rata-rata di semua media sosial ya? Ya, di media sosial dari November sampai hari ini. Jadi kalau kita hitung, Prabowo itu ada 409 juta engagementnya, sementara Anies Mohaimin ada 188 juta engagementnya, sementara Ganjar ada 147 juta engagementnya. Dan itu sebenarnya kenapa engagement itu bisa gapnya sangat tinggi gitu ya terhadap postingan, ya karena memang satu postingan itu belum tentu direspons oleh setiap orang. Artinya kalau postingannya Mas Reno nggak menarik, ya nggak akan bakal direspon sama yang lain gitu. Satu itu. Kedua meskipun adalah, dilihat ya itu ya. Betul sekali. Dan kedua, engagement itu berasal dari 5 platform di media sosial. Jadi ada YouTube, Twitter, TikTok, Instagram, dan kemudian ada Facebook. Ya, betul. Nah, ternyata masing-masing engagement itu berbeda. Twitter itu adalah platform yang paling cerewet. Paling cerewet, dan cerewet itu pasti akan sangat tinggi sekali menjelang debat. Pasti gitu. Karena di apa? 5 debat selalu trennya begitu? Trennya selalu begitu. Terutama hampir dari awal sampai akhir itu Twitter selalu mendominasi. Karena dia adalah sebuah platform yang digunakan orang untuk mengomentari sebuah peristiwa yang sedang terjadi. Twitter tuh paling gampang karena kita nggak perlu mikir, tinggal nulis. Berbeda dengan misalnya Instagram yang harus milih gambar yang bagus, narasinya harus bagus gitu. Ataupun juga dengan TikTok. Nah, tetapi dari sisi konten, dari sisi engagement, ternyata TikTok itu adalah merupakan engagement tertinggi yang paling banyak direspon oleh netizen. Dan lebih dari 80% netizen yang merespon
dengan TikTok itu adalah Gen Z dan milenial. Ya, sesuai dengan pemilih Betul kita di pemilu 2024 ini ya. Nah, ini kan soal tren sudah dibicarakan oleh Mbak Tika. Saya juga penasaran terkait dengan sentimen karena membaca tren tidak adil kalau kita tidak berbicara sentimen terhadap tiga paslon ini. Lebih banyak positif, lebih banyak negatif, atau malah cenderung lebih banyak netralnya ketiga paslon? Kembali lagi, kalau kita mau bikin akumulasi ya, kalau kita bukan akumulasi, saya bacain satu-satu ini dengan time frame yang panjang tadi. Jadi kalau Anies itu sentimen negatifnya postingannya itu ada 30%, sementara Prabowo itu ada 37% sentimen negatif, sementara Ganjar Mahfud itu 19%. Itu dari sisi postingan. Tapi kalau dari sisi engagement, dari sisi engagement itu Anies Muhaimin itu ada 26%, kemudian Prabowo Gibran itu 24%. Jadi gapnya tinggi sekali. Kemudian Ganjar Mahfud ada 20%. Nah, pertanyaannya, kenapa sampai terjadi gap yang tinggi antara postingan negatif dengan engagement? Engagement terbanyak itu berasal dari platformnya TikTok. TikTok itu dia yang paling disukai adalah konten-konten yang ringan, menghibur, ada tantangan gitu ya, recehan gitu, yang sesuatu yang menguras sisi emosional. Nah, itulah yang membedakan konten di TikTok dengan konten di Twitter. Di Twitter itu dia sangat politis sekali. Dia lebih bicara soal visi misi atau menyerang paslon gitu secara direct gitu. Nah, beberapa fenomena yang menarik adalah ternyata seseorang yang dia sangat negatif di Twitter, itu dia bisa menjadi sentimen negatifnya itu kecil banget ketika di TikTok. Kenapa? Karena angle yang diambil itu berbeda antara konten Twitter dengan konten di TikTok. Berarti bisa nggak kalau saya katakan pengguna media sosial TikTok itu dalam tanda kutip ya, dalam tanda kutip, quote and quote, untuk menetralisir sentimen negatif yang muncul di platform medsos lainnya? Ya betul, tapi di sisi lain juga dianggap sebagai salah satu upaya untuk membelokkan isu yang sedang berkembang, gitu ya. Jadi sebagai contoh gitu, mungkin saya contohnya mungkin Prabowo yang paling gap paling tinggi adalah di debat ketiga. Di debat ketiga itu netizen itu menyoroti dalam tanda petik pada saat debat itu Prabowo dianggap tidak maksimal. Dia diserang dari dua belah pihak. Betul. Gitu dinilai kan? Jelek pula. Jelek lah gitu. Intilanya seperti itu. Tapi itu di Twitter. Apa yang terjadi di TikTok? Tidak seperti itu. Bahkan sampai sekarang engagement terbesarnya Prabowo itu adalah dia sebagai seorang negarawan, orang yang sangat sabar ketika ditekan itu. Jadi ekspresinya adalah ekspresi Prabowo ketika dia sedang diserang dan sedang diam aja dan dikasih kata-kata, "Bapak hebat banget sih, Bapak kok bisa sesabar itu?" Disertai dengan lagu dakwah yang sangat mengaduk-aduk sisi emosional. Lagu-lagu galau lah ya. Lagu-lagu galau. Dan ternyata hal-hal semacam ini itu yang dimunculkan di sana gitu. Kedua, berarti misalnya pinter-pinter tim sesnya yang bergerak di bidang ini media sosial. Ini bicara soal pembentukan opini publik gitu ya. Jadi memang kubunya Prabowo itu sangat hebat dalam tanda petik untuk membuat strategi itu. Atau ketika di debat keempat gitu, kita bicara soal etika gitu. Tapi apa yang dimunculkan di TikTok bahwa itu adalah satu sikap anak muda yang hebat gitu. Sementara yang di Twitter bicara soal etika. Nah, inilah situasi yang terjadi di media sosial. Jago membelokkan, jago ngeles juga berarti ya, karena menciptakan alasan-alasan di balik. Kan kampanye harus tahu strategi komunikasi yang paling baik dan tahu pasarnya itu seperti apa. Oke, saudara, itu tadi adalah pergerakan di media sosial. Ini baru terkait dengan tren kemudian sentimen. Saya belum gali yang lebih jauh lagi karena saya yakin Mbak Tika ini punya data yang lebih banyak. Nah, tapi saya ingin bergeser ke Bu Loli dulu yang ada di Ternate yang bergabung lewat Zoom. Bu Loli, dari tanggal 28 November kampanye dimulai sampai dengan ya kemarin lah paling nggak 8 Februari 2024. Apa saja sih pelanggaran-pelanggaran kampanye yang ditemukan oleh Bawaslu RI ataupun yang ada di Bawaslu daerah? Atau jangan-jangan pelanggarannya lebih banyak pada saat sebelum masa kampanye karena banyak yang curi start, Bu Loli? Ya, kami perlu sampaikan begini, selama masa kampanye, laporan dari masyarakat pelanggaran banyak masuk, termasuk dari puluhan jajaran Bawaslu. Ya, ini kami sudah memproses dan pelanggaran itu. Yang dalam konteks ini dia bersifat masyarakat juga dari penguang jajaran Bawaslu. Apa saja yang paling banyak? Yang paling banyak adalah etik. Jadi pelanggaran etik itu yang paling banyak terjadi, laporan yang masuk ke Bawaslu, yang kemudian ditindaklanjuti
Yang kedua adalah pelanggaran soal hukum lainnya. Nah, pelanggaran hukum lainnya ini salah satunya adalah netralitas ASN. Jadi dari 70 pelanggaran netralitas hukum lainnya, ada 38 yang itu pelanggaran netralitas ASN. Dan itu sudah direkomendasikan. Oke, Bu Loli, mohon maaf saya potong. Tadi Anda mengatakan pelanggaran yang pertama yang paling banyak adalah terkait dengan pelanggaran etik. Ini siapa pelakunya? Hanya pelakunya itu sebetulnya yang dilaporkan ke Bawaslu adalah jajaran pengawas pemilu dan jajaran KPU sebagai pelaksana teknis. Oke, jajaran pengawas pemilu dan jajaran KPU ya. Ini di tingkat RI atau di tingkat pusat, Bu Loli? Di bawah. Oh, di bawah, di daerah ya. Oke. Oke, Bu Loli, terkait dengan jumlah pelanggaran yang tadi sudah Anda katakan, yang pertama dengan pelanggaran etik dan juga pelanggaran hukum lainnya seperti Anda katakan ya. Ini kalau kita melihat secara kuantitas, jumlahnya dibandingkan dengan pemilu 2019, trennya, saya lagi-lagi berbicara tren, turun atau naik? Kalau melihat dibandingkan dengan 2019, angkanya masih tinggi dari 2019 ya. 2019 soal penanganan pelanggaran yang berproses di Bawaslu. Tetapi kalau melihat angka dari laporan masyarakat, maka sebetulnya dia mengalami peningkatan. Artinya masyarakat kita bisa yang tinggi sehingga kemudian mereka berani melaporkan. Itu dibuktikan dari angka laporan masyarakat yang kenapa bisa begitu? Salah satunya yang bisa Bawaslu sampaikan adalah karena saat ini Bawaslu itu paradigmanya melakukan pencegahan dan penindakan. Jadi pencegahan upaya yang Bawaslu lakukan lebih awal, sehingga dalam konteks ini upaya pencegahan Bawaslu itu sudah dilakukan sebanyak 14 upaya pencegahan. Oke. Nah, apakah ini kemudian terkorelasi terhadap sedikitnya angka dugaan pelanggaran? Bisa dikatakan tidak, bisa juga dikatakan tidak. Tapi dari sisi partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan. Oke, baik Bu Loli, sambil juga tolong dibantu oleh teman-teman untuk perbaiki kualitas audio dari Bu Loli di audio studio, juga tolong ditingkatkan sedikit volumenya. Saya ingin kembali tanyakan ke Bu Siti atau Bu Wiwi ya, begitu ya. Kalau kita melihat Bu Wiwi terkait dengan pemilu 2024 ini kan erat kaitannya, tadi bahkan dikatakan oleh Bu Loli, pelanggaran paling banyak pelanggaran etik. Dan itu yang dilaporkan adalah pengawas pemilu dan KPU di daerah. Pertanyaan saya begini, Bu Wiwi. Ketika etik menjadi sesuatu yang dipermasalahkan di pemilu 2024, masih terjagakah kemudian kesehatan demokrasi kita? Iya, karena etika itu di atasnya hukum. Ethics ya, above the law, ya. Itu akan mempengaruhi mindset, cara pandang, cara berpikir, tutur kata, dan bertindak. Jadi menurut saya ini akan sangat serius. Akan mendegradasi kualitas demokrasi kita. Karena mau tidak mau, demokrasi yang melalui pemilu khususnya ini, tahapan-tahapannya itu lalu tidak diberikan payung yang kuat oleh etika. Tidak disinari, tidak dimotori oleh etika tadi itu. Maka kalau sudah etika dinafikan, apa yang terjadi? Menghalalkan semua cara. Dan nabrak sana, nabrak sini. Iya. Jadi distorsi pemilu itu akan terjadi, penyimpangan tadi itu. Dan ini tentunya yang akan menimbulkan ketidakpercayaan tidak hanya dari paslon-paslon yang ikut dalam pilpres, itu juga akan menimbulkan ketidakpercayaan luas publik. Terutama kalau etika itu dilanggar oleh para stakeholders gitu ya, pemilu. Mulai penyelenggara seperti Mbak Loli tadi itu Bawaslu, ada KPU gitu kan, lalu ada DKPP, ada institusi penegak hukum, MK. Iya. Saya langsung sebut saja maksudnya. Institusi penegak hukum itu Polri. Polri juga, ya, APH. Iya. Jadi termasuk juga nanti birokrasinya, kan gitu ya. Partai politik, medianya, lembaga surveinya, gitu kan, civil society-nya. Jadi masing-masing itu punya tugas pokok fungsi gitu ya, untuk melakukan sesuai dengan tentu gitu ya, tugas masing-masing. Jadi fungsi masing-masing itu tadi itu. Kita yang sangat berat saat ini, pemilu 2024 itu adalah ketika
penyelenggaranya tidak dipercaya oleh publik. Penyelenggaranya baru kemarin kita mendengarkan ada keputusan dari Sanksi. DKPP gitu ya untuk ketua KPU RI. Jadi peringatan keras yang ketiga kali. Melanggar etika. Oleh karena itu dikasih peringatan keras. Itu luar biasa itu. Lalu dalam proses seperti tahapan-tahapan kita juga tahu bagaimana keputusan Mahkamah Konstitusi melalui MK gitu ya. Akhirnya terjadi silang sengkarut atau pro kontra yang saat ini juga masih belum usai sebetulnya. Ya. Untuk di publik bawah ini akar rumput masih dipertanyakan sebetulnya. Memang kita terbelah, ada yang oke dengan cara seperti itu, ada yang sangat tidak oke dengan cara seperti itu. Kalau kita melihat bagaimana respon dari dunia akademis ya, para intelektualnya, profesionalnya, para guru-guru besarnya turun saat ini, itu menunjukkan adalah keprihatinan yang sangat serius terhadap bahwa pemilu kita sedang tidak dilaksanakan dengan etika. Nah, ketika tanpa etika, maka bisa kita tahu akan ternoda kualitas pemilu kita. Baik, pemilu dilakukan dengan proses yang tidak dengan etika, demokrasi tidak sehat, prosesnya pun kalau saya boleh katakan ini sudah dalam tanda kutip pincang begitu ya. Lalu bagaimana, pertanyaannya adalah bagaimana dengan hasilnya nanti? Karena ibarat makanan, apapun yang terjadi ketika prosesnya tidak baik, makanan yang disajikan adalah makanan basi dan publik harus menerima semua itu. Kita punya waktu ya, kita kan tidak boleh langsung pesimis gitu ya. Tidak, kita harus tetap optimis dan kita harus punya keinginan dan punya tekad kuat untuk memperbaiki. Ini hitungannya countdown. Jadi tanggal 14 itu kurang berapa hari? Sekarang tanggal 9. 5 hari lagi. 5 hari lagi. Kita ingatkan sekali lagi. Mungkin 2 kali lagi. Dan sampai detik pencoblosan. Untuk tidak melakukan intervensi. Jadi penguasa tidak boleh melakukan intervensi terhadap pemilu ini, baik secara terang benderang maupun secara sembunyi-sembunyi atau terselubung. Tapi kalau Bu Wiwi melihat dengan ramainya kritik dari lapisan elemen masyarakat, dari akademisi, negara sudah merespon dengan baik betul? Belum kan? Memang sudah dijawab bahwa tidak akan melakukan kampanye. Tapi kampanye terselubungnya jalan, kan gitu. Nah, ini yang menimbulkan kerisauan. Bagaimana statement tadi itu betul-betul dilakukan dengan komitmen tinggi. Jadi jangan hanya berstatement tapi lalu tidak dijalankan. Ini yang menimbulkan kerisauan. Lalu ditanggapi oleh tentu pendukungnya, ya sampaikan kepada ini hukum kalau memang ada pelanggaran. Disampaikan cuma seperti itu. Jadi menurut saya jangan vivere pericoloso. Apa itu, Bu? Jangan. Bisa diperjelas juga. Mungkin saya dan ada saudara juga yang nggak. Iya betul. Ya, maaf. Jangan melakukan pemilu ini dengan menerabas apapun. Jadi kita akan nantinya sangat berbahaya. Kalau ini tanpa dihitung dengan masak-masak, dengan matang, kita punya 3 pasangan calon, bukan 2 pasangan calon. Maka suara itu tidak hanya untuk 2 pasangan calon, tapi ini 3. Nah, kalau 1 dianak emaskan, yang 2 tidak. Ini seperti apa nanti? Jangan lupa Pak Jokowi di pemilu yang lalu itu mayoritas partai sangat mendukung Pak Jokowi. Saat ini yang didukung di 02 katakan gitu ya. Yang sekarang mendapatkan sorotan tajam itu 02 kan ya, nomor 2 ya. Maka dihitung saja berapa partai yang ada di situ. Nah, semua partai itu punya pendukungnya. Punya masanya gitu loh. Hitung baik-baik ini supaya kita tidak terjerembab gitu ya, terjerembab ke satu kerusuhan yang tidak kita perlukan. Ya, dalam keadaan negara ini yang melakukan economic recovery yang tidak mudah gitu, maka hindari untuk terjadinya pemilu yang menghalalkan semua cara, curang gitu ya. Lalu kalau tidak curang nggak apa-apa, silakan menang gitu. Tapi jangan curang. Ketika kecurangan itu terbaca dengan welo-welo, dengan terang benderang, maka akan ada resistensi perlawanan yang luar biasa. Itu harus kita perhitungkan secara matang. Kecurangan, netralitas dan sebagainya, Mbak Tika, terkait dengan netralitas ini mendekati
pemilu coblosan tanggal 14 Februari. Netizen juga meng-capture hal ini tidak? Ya betul, sebenarnya saya mau melanjutkan. Jadi kalau terkait sama etika, itu adalah isu terbesar di media sosial nomor 4 setelah debat pilpres, gimmick dan kampanye. Artinya ini adalah salah satu isu besar yang cukup mendapatkan atensi netizen gitu. Kemudian juga terkait sama netralitas, dia juga masuk dalam 10 besar isu yang mendapatkan atensi netizen, termasuk juga terkait sama aksi demo dan petisi. Sebenarnya di bawahnya lagi masih ada DKPP, tapi karena ini DKPP baru saja terjadi, jadi dia tidak masuk ke dalam 20 besar isunya gitu. Oke, tapi kalau melihat mungkin trennya dari tanggal 1 sampai 8 Februari lah, comparison yang mungkin ada datanya ini? Ada datanya. Jadi sebenarnya saat ini gitu, ini adalah data dari media, di mana media itu menyoroti terbanyak itu adalah kekhawatiran terkait dengan netralitas. Dalam pemilu kali ini gitu. Jadi kita bisa lihat di data warna merah itu adalah netralitas pemilu. Kemudian kalau yang orange itu adalah petisi gitu. Politik uang ada biru. Terus kemudian SARA warna ungu. Ternyata kita tidak melihat isu SARA pada pekan ini, tetapi justru netralitas pemilu dan kemudian terkait sama aktivitas aksi menjadi salah satu sorotan terbesar media dalam satu pekan terakhir. Oke, tolong di-still di visual ini teman-teman. Saya ingin masih akan bahas dengan Mbak Tika. Kalau kita lihat warna merah terkait dengan netralitas, kita lihat tidak hanya terfokus di satu provinsi, satu pulau, tapi merata itu di semua pulau, Mbak Tika. Sebenarnya itu tidak hanya bercerita bahwa di sini ada sesuatu yang tidak netral, tetapi dikutip oleh media bahwa kita harus ada waspada. Jadi sebenarnya itu juga bicara soal kewaspadaan. Tapi ketika bicara soal kewaspadaan, berarti kan ada signal-signal gitu. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk mengingatkan aparat gitu ya, ASN gitu, bahwa media dan masyarakat itu memantau loh gitu terkait sama netralitas pemilu gitu. Ini menarik ya. Saya karena tadi itu merata, yang kuning itu bisa dijelaskan dalam konteks ilmu saya gitu ya, khususnya ilmu pemerintahan, karena ada penjabat kepala daerah dan itu ratusan penjabat yang ada di provinsi, kabupaten, kota yang sejak awal memang ada resistensi dari kalangan akademisi untuk tidak melakukan gitu ya rekrutmen penjabat lebih dari bertahun-tahun itu, karena pilkadanya langsung, kepala daerah dipilih langsung, lalu penjabat yang menggantikan itu bisa 2 tahun setengah, 1,5 tahun, itu tidak pernah terjadi sebelumnya. Yang terjadi hanya 2-3 bulan, di-extend 2-3 bulan lagi, sudah maksimal 6 bulan. Itu penjabat namanya ya? Penjabat kepala daerah. Tapi yang terjadi? Saat ini bertahun-tahun. Lah, apa yang terjadi karena itu adalah pilihan dari pemerintah nasional, pemerintah pusat, maka bukan rahasia lagi kalau ada semacam intervensi gitu ya, cawe-cawe untuk ikut mempengaruhi gitu ya. Tentu dia yang punya rakyat di kabupaten, di kota kan gitu. Lah ini yang menimbulkan kerisauan. Maka Mbak tadi benar itu hampir merata. Karena memang di ratusan daerah. Pasang orang di hampir semua daerah. Nah, saya ingin kembali ke Bu Loli karena terkait dengan netralitas tadi kemudian dikatakan oleh Bu Wiwi terkait dengan penjabat. Saya juga ingin meng-capture bagaimana netralitas ASN dan seterusnya. Ini apakah ada temuan pelanggaran dalam hal itu, Bu Loli? Banyak. Kalau ditanyakan apakah ada, ya ada, karena yang seperti saya sampaikan tadi, yang kedua jenis pelanggaran yang ditangani yang tertinggi adalah penanganan hukum lainnya. Sehingga dalam konteks ini ternyata hukum lainnya itu yang paling tinggi adalah soal netralitas ASN, TNI Polri ya, yang itu kemudian angkanya 38 perkara yang sudah ada putusan dari Bawaslu. Nah, dari maksudnya putusan itu adalah karena penanganan hukum lainnya, maka Bawaslu itu hanya bisa memberikan rekomendasi kepada instansi terkait. Misalnya kalau ada pelanggaran yang dilakukan oleh kepala desa, maka Bawaslu tentu akan melakukan rekomendasi kepada Kementerian Dalam Negeri untuk memastikan pembinaan dilakukan secara internal. Nah, ini memang yang diatur dalam Undang-Undang 7 2017, ketika hukum lain yang dilanggar, maka Bawaslu memberikan rekomendasi terhadap dugaan pelanggaran itu ke KSN, berproses mereka, lalu kemudian muncul sanksi. Nah, saya potong dulu Bu Loli, ketika Bawaslu memberikan rekomendasi kepada pihak terkait lainnya yang menurut Bawaslu lebih berwenang dan sudah diatur oleh undang-undang, apakah Bawaslu hanya stop sampai memberikan rekomendasi itu saja, atau juga mengawal sampai rekomendasi itu dilakukan oleh kementerian terkait atau pihak terkait?
Kami tidak bisa mengawal begitu rekomendasi yang dikeluarkan oleh Bawaslu kepada instansi terkait, itulah sikap Bawaslu yang menyatakan ada dugaan pelanggaran hukum lainnya, baik itu hukum soal ASN-nya, baik misalnya hukum soal undang-undang desanya ya yang digunakan. Begitu kami serahkan, maka itu menjadi ranah internal. Ya, yang kemudian kewajiban Bawaslu adalah melakukan pengawasan. Kita awasi apa putusan KASN-nya seperti apa. Oh, dinyatakan melanggar, betul, maka pelaksanaan sanksinya seperti apa. Itunya diawasi oleh Bawaslu. Tapi kami tidak bisa melakukan intervensi terhadap mekanisme internal yang berlaku di dalam. Oke, berarti intinya mengawasi sampai benar-benar ini ada sanksi atau konsekuensi yang diberikan oleh pihak terkait, begitu ya? Ya, kami awasi apakah terbukti atau tidak menurut KASN ya, karena mereka punya mekanisme internal. Mbak Loli, dulu kita punya KASN, tapi dengan revisi undang-undang ASN yang baru ini, KASN dibubarkan. Itu lantas bagaimana, Mbak? KASN sudah dibubarkan? Ya. Iya, alasan pembubarannya itu tentu bukan ranah Bawaslu untuk mengomentari, tetapi bukan pembubarannya, maksud saya diarahkan kemana laporannya? 2023 keluar, maka ada masa peralihan 6 bulan. Nah, sehingga apa? Sehingga sampai April 2024 KASN masih existing. Artinya, kalau masih ada dugaan pelanggaran yang kemudian mendapatkan rekomendasi Bawaslu, kita masih melalui KASN. Saat ini Bawaslu juga sedang berkoordinasi dengan BKN untuk memastikan tetap harus ada mekanisme yang memastikan ada proses pelaksanaan sanksi di dalam internal kelembagaan. Maka ini kami sedang matangkan dengan BKN. Jadi meskipun Undang-Undang 2020-nya meniadakan KASN, tidak boleh pada fungsi untuk penanganan pelanggarannya lalu tidak ada wadahnya. Nah, ini yang saat ini sedang kami diskusikan secara berkelanjutan dengan BKN. Seperti itu, Mbak Wiwi. Oke, sudah terjawab. Iya, ini menarik ya karena di Pilkada 2020 ya, waktu itu dilaporkan oleh Ketua Bawaslu ada 1.600-an pelanggaran gitu ya. Padahal kita senang karena ada MOU antara Bawaslu RI dengan KASN ya waktu itu. Saya termasuk yang mendorong netralitas birokrasi. Jadi jangan ada politisasi birokrasi. Tapi dengan saat ini tadi itu kita sangat was-was. Lantas bagaimana posisi KASN yang tentu secara hukum sudah ditiadakan. Itu masalahnya. Jadi secara hukum tadi itu ada extend. Kita nggak tahu. Tapi sudah dialihkan kalau nggak salah ke BKN ya dengan ke Kemenpan RB. Tapi tetap kekhawatiran dari Bu Wiwi ini tetap aman ya, Bu Loli. Ada wadah untuk Bawaslu untuk memberikan rekomendasi bahwa ini loh ada pelanggaran seperti ini. Tetap ada wadahnya ya, meskipun tadi sudah dihapus terkait dengan KASN. Iya, Bu Loli. Soal netralitas ASN, kami sudah mengeluarkan surat keputusan bersama dengan 5 kementerian lembaga. Di antaranya adalah Kemenpan RB, BKN juga di dalamnya, termasuk Kementerian Dalam Negeri. Nah, sehingga dalam konteks ini, memang kekhawatiran yang disampaikan bahwa Mbak Wiwi itu sangat beralasan. Itu pula yang kemudian membuat Bawaslu melakukan masivitas berkoordinasi, karena kami pun punya kepentingan untuk memastikan nanti kalau orang melanggar netralitas ASN, wadahnya tuh di mana. Nah, karena itu memang kami melakukan koordinasi berkelanjutan dengan BKN, karena memang arahnya memang akan ada di BKN dan Kemenpan RB untuk memastikan proses ini. Seperti itu. Baik, Bu Loli, beberapa waktu lalu atau kurang lebih tanggal 5 atau 6 Februari 2024, Ketua Bawaslu RI, Pak Rahmat Bagja itu mengatakan sempat menyinggung soal netralitas keberpihakan menteri. Nah, ini yang disoroti adalah Pak Bagja mengatakan pada saat itu, menteri kalau berpihak, kalau mau kampanye boleh, tapi harus cuti. Pertanyaan saya begini, Bu Loli, Bawaslu bisa tahu sedetail itukah menteri A, B, C, D sudah mengajukan cuti? Betul. Ya, salah satu yang diawasi misalnya ya, saat masa kampanye, di kampanye yang berlangsung ini misalnya rapat umum, maka salah satu pihak yang harus mendapatkan tembusan di mana pasangan 1, 2, atau 3 akan melakukan kampanye, itu tembusannya menginformasikan ke Bawaslu. Sehingga Bawaslu harus sudah tahu di mana akan dilakukan kampanye, ya. Nah, begitu Bawaslu mendapatkan informasi, salah satu yang dilihat oleh Bawaslu adalah siapa saja yang terlibat.
dalam kampanye itu. Siapa tim pelaksananya, pelaksana kampanyenya, peserta pemilu yang turunnya siapa, itu menjadi bagian yang diperhatikan, dicermati. Tentu saja salah satunya adalah soal cuti itu. Nah, problemnya dalam konteks hari ini kemudian pernyataan-pernyataan yang seolah-olah dia terputus dari ketentuan hukum lain dengan norma yang kita punya, itu yang jadi masalah. Apa Bu Loli contohnya? Memang menteri bisa untuk melakukan kampanye, tapi dia tidak terlepas dari aturan kampanye. Jadi dia tentu harus ada dalam daftar, misalnya apakah dia terdaftar sebagai pihak yang ditunjuk untuk melakukan kampanye. Ya kan? Ya. Nah, kalau dia diikutsertakan, maka dia harus dipastikan dalam kondisi cuti diikutsertakan. Kalau misalnya diikutsertakan tidak dalam kondisi cuti, itu tentu akan ditindak oleh Bawaslu. Kalau pertanyaannya sejauh mana Bawaslu punya kekuatan, sepanjang informasi itu diberikan, maka itu dilakukan oleh Bawaslu. Kalau dia kemudian tiba-tiba dilakukan menjadi viral, maka itu yang ditelusuri oleh Bawaslu. Apakah betul aktivitas itu dilakukan saat kampanye? Unsur kampanyenya terpenuhi atau tidak? Kalau terpenuhi, maka kemudian kita lihat apakah diikutsertakannya ini sudah tidak menggunakan fasilitas negara dan lain sebagainya. Jadi memang cara kami melihat sebuah peristiwa ketika ada informasi yang viral tapi sebelumnya tidak terinformasikan, penelusuran adalah langkah aktif Bawaslu untuk mengumpulkan informasi sebanyak-banyaknya. Dari situ baru kami analisa. Oke, silakan Bu Wiwi. Mbak Loli, ini mumpung ada Mbak Loli ya sebagai Bawaslu. Saya sangat concern Mbak Loli bahwa ini birokrasi ini kan tidak hanya di Pilpres, nanti ada pilkada juga kan gitu ya. Di Pilpres ya, kalau menteri gitu ya, siapapun itu ikut serta gitu ya, dukung-mendukung dan sebagainya. Ini masalahnya itu gerbongnya itu panjang, bingung mereka ini. Kalau nggak partisan bagaimana, kalau partisan bagaimana. Itu juga di pilkada nanti ya. Mau ikut serta, nggak ikut serta, pastinya kena ancaman non-job dia kalau kayak seperti itu. Lah, masalah yang partisanship birokrasi itu yang menurut saya mungkin Bawaslu kali ini harus super gitu ya, super duper gitu untuk melakukan pencegahan, pengawasan secara proaktif. Menurut saya ini luar biasa soalnya. Dan ini yang dipertanyakan oleh kalangan akademisi gitu. Bagaimana kita membedakan yang bersangkutan cuti atau tidak? Soalnya pasangan calon tertentu tidak ada menterinya, yang lainnya juga nggak ada. Gilirannya ini banyak banget. Ini apaan ini gitu kan? Nah itu yang kompetisi setara tidak terjadi. Nah ini masukan dari Bu Wiwi. Bu Loli silakan direspon. Ya, kami perlu menjelaskan bahwa sepakat dengan Mbak Wiwi, kami melakukan upaya semaksimal yang kami bisa untuk melakukan upaya pencegahan, termasuk memberikan himbauan kepada Presiden. Kami sudah mengeluarkan surat himbauan pada Presiden nomor 58 tahun 2024 ini untuk memastikan bahwa sebagai kepala negara yang punya dampak yang sangat luas ketika memberikan pernyataan, itu tentu harus diukur dalam kontestasi yang sedang berlangsung supaya tidak menimbulkan kontraproduktif dan tidak menimbulkan riak-riak yang tidak perlu. Nah, di level ini kami perlu menegaskan bahwa Bawaslu bahkan sudah memberikan surat himbauan ke kepala negara ya, kepada Presiden, termasuk juga dalam konteks ini tidak henti-hentinya, tidak bosan-bosannya kami melakukan himbauan, termasuk hari ini. Surat himbauan untuk masa tenang, masa pungut hitung, masa rekapitulasi kembali kami keluarkan supaya semua pihak menahan diri dan semua pihak menghormati proses yang berlangsung. Karena masa tenang harusnya itu tidak boleh ada aktivitas kampanye lagi. Termasuk kalau ada ketidaknetralan pejabat negara di masa tenang, itu juga kan sanksinya sudah jelas, pidana. Bahkan untuk penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu, kalau melakukan tindakan yang berpotensi pidana, maka dia mendapat pemberatan hukuman. Pemberatannya sampai 1/3 dari hukuman yang diterima oleh orang lain. Sehingga ini kami berulang kali kami harus melakukan himbauan, surat terus-terusan kami kasih. Angka terakhir menunjukkan sudah ada 14.000 aktivitas pencegahan yang dilakukan Bawaslu. Seperti itu. Jadi
nafasnya kita sama, Mbak Wiwi, nafasnya sama untuk memastikan pencegahan sekuat-kuatnya dilakukan tanpa bosan. Mudah-mudahan seluruh masyarakat juga belajar dari proses ini. Saya penasaran satu hal tadi Bu Loli menarik, ada surat himbauan yang diberikan oleh Bawaslu kepada Presiden Joko Widodo di tahun 2024. Itu mungkin bisa didetailkan lagi Bu Loli, kapan dan setelah ada kejadian apa, mengapa Bawaslu melihat harus perlu memberikan surat himbauan kepada Presiden Joko Widodo? Bahkan surat himbauan itu sebelum ada pernyataan Pak Presiden yang kemudian memicu pro dan kontra. Dalam ingatan saya, surat himbauan itu sudah kami berikan di tanggal 19 Januari di 2024 dengan nomor surat 58 untuk memastikan seluruh pihak yang dalam koordinasi ini, tentu misalnya menteri yang ada dalam perangkat kerjanya Presiden, itu juga diingatkan sebagai satu kesatuan. Nah itu bahkan seingat saya, bahkan sebelum ada pernyataan beliau yang menimbulkan riak-riak di masyarakat. Artinya apa? Artinya Bawaslu sudah melakukan upaya mitigasi sejak awal. Begitu ada potensi yang sekiranya akan bisa mengganggu padahal dia tidak perlu, maka Bawaslu harus sudah sampaikan. Itu sudah direspon oleh Istana belum Bu Loli, surat himbauannya itu? Kalau surat himbauan Bawaslu sih kemanapun biasanya tidak ada respon balik ya. Biasanya tidak ada responnya dalam bentuk sikap nyata ya? Mau itu ya ke semua pihak, termasuk misalnya himbauan kami ke KPU pun, KPU tidak juga membalas surat kami kan. Tapi intinya adalah kami ingatkan, kami nggak bosan-bosan mengingatkan, karena itu bagian ikhtiar yang harus kita lakukan. Oke, baik. Kembali saya ke Mbak Tika. Saya ingin tadi terkait dengan tren perbincangan itu selalu meningkat pada saat debat. Betul. Debat berapapun itu begitu Betul ya. sekali. Nah terkait dengan netralitas, kemudian kegusaran publik, terkait dengan potensi kecurangan, ini juga tadi netralitas sudah tercapture ya. Itu bisa dispesifikan nggak Mbak? Atau dapat nggak datanya itu netralitas pada saat itu lagi banyak-banyaknya bahas soal apa sih? Ya, jadi kalau di awal, jadi sebenarnya ini jumlah akumulasi kan dari November sampai saat ini gitu. Jadi memang di awal itu netralitas sangat tinggi karena itu terkait sama kasus Aiman dulu. Oke, nah terus kemudian turun dan kemudian belakangan ini naik lagi gitu karena ada beberapa signal-signal yang diangkat oleh netizen sebagai bagian yang ketidak netralan itu gitu. Tapi memang salah satu pemicunya seperti tadi juga disampaikan oleh Mbak Loli mengatakan bahwa statement presiden yang bikin geger itu gitu. Nah itu adalah salah satu pemicu juga karena sejak saat itu ada gejolak gitu terkait dengan pemihakan presiden itu gitu. Tapi lebih banyak yang gitu. Pro atau lebih banyak yang kontra pada saat itu tercapture-nya? Twitter itu lebih banyak yang kontra terhadap statement itu. Jadi beberapa isu-isu yang kritis seperti ini memang paling banyak itu direspon oleh Twitter. Kemudian juga YouTube dari potongan-potongan dan yang ketiga adalah Instagram. Tapi karakter masing-masing itu berbeda gitu. Jadi kalau Instagram dia lebih membicarakan terkait sama satu peristiwa disertai visual dan juga narasi yang cukup panjang sehingga bisa menjelaskan gitu. Sementara kalau Twitter itu biasanya mereka mengungkapkan ekspresi kemarahan terhadap hal tersebut gitu. Nah, kalau yang di Twitter memang mostly memang dalam bentuk tulisan ya. Tapi kalau misalkan dalam bentuk YouTube kemudian Instagram tadi Mbak Tika sebutin. Itu mereka saling pro dan kontra itu saling berbalas narasinya itu lewat saling balas. Twitter. Oh tetap di Twitter ya? Lebih banyak di Twitter. Kalau soal saling perang itu biasanya di Twitter gitu. Sementara di TikTok itu sangat kecil sekali, bahkan engagement sangat minim sekali. Tapi gitu. Kalau kita lihat misalkan di Instagram, YouTube ataupun TikTok itu kan seringkali saling berbalas pesannya lewat video. Betul sekali. Nah ini lebih ramai yang di mana nih? Twitter. Oh tetap Twitter? Tetap Twitter. Oke. Jadi percakapan terbanyak itu biasanya karena ada saling serang itu antara dua pendapat pro dan kontra. Oke, gitu. Baik. Nah, biasanya yang negatif itu adanya di Twitter, yang positif itu adanya di TikTok. Ini satu kesimpulan besar ya. Jadi kalau kita ingin hidup positif, kita mainnya di TikTok, Bu Wiwi berarti ya. Asik-asik. Bisa diambil kesimpulan seperti itu tidak? Bisa disampaikan seperti itu. Jadi hal-hal yang negatif itu paling banyak memang munculnya kritis itu ada di Twitter. Yang kritik itu tetap tergolong itu paling banyak itu paling banyak pasti Twitter. Oke. Karena kan secara jumlah cuitan paling banyak itu. Nah kalau di TikTok itu biasanya dia lebih bicara terkait sama sesuatu yang mudah diterima oleh kaum TikTokers gitu, yang ringan, hiburan, tantangan, joget.
seperti itu. Selelean Ya, kalau bahasa seperti Jawanya. receh gitu, dan juga menguras sisi emosional. Artinya kalau terjadi polemik itu biasanya adalah sesuatu yang sifatnya substantif. Nah, isu substantif itu biasanya paling banyak itu ada di platformnya Twitter. Oke, baik. Saya ke Bu Wiwi lagi. Ada hasil survei yang dirilis hari ini, saya sebut saja, saya mention saja, adalah dari Indikator Politik Indonesia, IPI. Salah satu hasilnya adalah terkait dengan, saya tidak berbicara elektabilitas, saya berbicara soal approval rating dari Presiden Joko Widodo yang saya lihat angkanya itu 80% sampai dengan saat ini. Ya, tapi begini, Bu Wiwi, kalau kita melihat cawe-cawe dari Presiden Joko Widodo sudah tidak bisa lagi kita nafikan lagi ya, sudah terang benderang di situ. Cawe-cawenya bahkan sudah dinilai beberapa kalangan sudah berlebihan, muncul protes dari para kalangan akademisi, ada juga salam dua jari dari mobil kepresidenan dan seterusnya. Tapi approval ratingnya itu masih di angka 80%. Ini kenapa ya kok bisa masih tinggi gitu loh maksud saya? Saya ini nggak percaya survei sih ya. Sejak 2008 itu saya nggak percaya gitu ya. Karena saya ke daerah-daerah, waktu itu ada pilkada serentak tahun 2008, tapi nggak semua, sekitar 6-7 daerah gitu ya, provinsi di Jatim itu. Saya senang, tapi lalu pilkada Jatim itu diulang-ulang sampai 2,5 kali, hanya karena ada masalah dengan juga termasuk survei. Ya, maka saya itu kurang ya survei. Tapi kalau survei itu menyampaikan siapa ndoro fundingnya, saya percaya gitu. Jangan kita dijejali aja dengan margin of error dan sebagainya itu ya. Kita tahu, saya peneliti gitu. Kalau kepuasan masyarakat luas ini terhadap Pak Jokowi sangat tinggi, 80%, itu nggak main-main tinggi itu. Maka mestinya korelasinya kalau kita kaitkan dengan pemilu ini itu tinggi. Pak Prabowo dan Mas Gibran sebagai pasangan calon presiden dan calon wakil presiden itu enggak perlu cuman 40-an% ngendok di situ gitu loh. Itu kan stagnan di situ aja. Mestinya bablas itu. Apalagi orang dianggap Anies banyak tantangannya kan, dijegal di apa, itu pastinya grepe itu nggak sampai 10% lah kan gitu. Mas Ganjar juga kan kehilangan ceruknya karena kultus individu terhadap Pak Jokowi berbondong-bondong. Tapi kok cuma 40-an, kalaupun bablas 51 atau mungkin 46, 47, 48. Kenapa segitu? Itu suaranya Pak Prabowo banget itu. Di 2019 kan segitu dia. Ditambah Gibran itu mestinya lompat dar gitu kan. Harusnya berapa kalau ya, hitungan minimal 70 lah gitu. Oh. Nah, dengan approval ratingnya 80% kalau itu betul ya. Kenapa korelasinya tidak? Nggak usah pakai lembaga survei lah ngomong lagi gitu ya. Kecuali lembaga survei ini apa fungsinya? Dia sebagai konsultan atau apa? Atau dua-duanya? Susah kita bedakan jadinya. Lah mestinya harusnya dampaknya positif terhadap tentunya kepercayaan kepada calon 02. Lah ini kok enggak kan gitu. Susah banget. Tapi kan terus mau dipaksakan satu putaran pokoknya gitu kan. Dengan asumsi bablas anginnya kan gitu. Nah ini yang kita ini kan berdemokrasi gitu ya. Ini sudah untuk reformasi pemilu ke-6. Harapan kita itu lebih berkualitas, berkeadaban. Kita ini kan 4 konsensus dasar kita ini ada Pancasila, Konstitusi, NKRI, Bhinneka Tunggal Ika. Ini semua harus jadi landasan. Bukan kita berkompetisi di ruang kosong, pokoknya menang, yang penting menang. Ini demokrasi kita cuma pemilu doang artinya. Disempitkan sedemikian rupa. Tentu kita nggak bersetuju. Kali ini kita harus apa adanya ngomong eksplisit gitu ya. Frankly speaking, kita nggak bersetuju dengan cara penyempitan makna demokrasi menjadi penyempitan pemilu. Makna atau mendegradasi? Tadinya disempitkan dulu. Jadi demokrasi itu artinya pemilu, suksesi gitu ya, pergantian kekuasaan. Setelah pemilu, kompetisi dibredeli supaya tidak sehat. Maka ada calon yang sangat diemaskan, calon yang tidak diemaskan. Jadi itu kan padahal dalam demokrasi, kompetisi itu harus setara, duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Jadi kalau kita bertiga berkompetisi, tidak boleh lalu mendadak Anda karena cakep, disayang-sayang, terus saya sama Mbak ini grepe sendiri, kompetisi apaan ini? Kan gitu, itu yang nggak boleh. Dalam demokrasi itu harus ada keterukuran dan kepastian. Hanya di sistem otoritarian aja yang semuanya top down, semuanya sudah
ditancapkan begitu saja. Dalam demokrasi tidak boleh. Jadi ada values-nya itu, ada nilai-nilainya, ada etikanya. Kita itu berkompetisi, berkontestasi untuk pembelajaran masyarakat luas kita yang notabene belum terdidik sampai perguruan tinggi. Kalau kita tanya Mbak ini ahli untuk melihat itu, statistik kita itu menunjukkan perguruan tinggi, lulusan perguruan tinggi kita, masyarakat Indonesia itu tidak sampai 6%, baru 5, gitu ya, dari total penduduk. Maka kalau demokrasi kita tidak memberikan pembelajaran karena elitnya menjadi faktor constraining dalam proses demokrasi, maka apa yang terjadi? Kita tertati-tati dalam berdemokrasi. Pemilu 2024 ini harus menjadi tiang pancang kita take off, kan gitu. Kita mau take off untuk menyongsong Indonesia Emas 2045. Ini adalah prakondisi yang kita harus bangun untuk menjadikan Indonesia itu dikdaya di tengah-tengah persaingan ASEAN dan global, kan itu. Kalau begini kita nggak selesai. Di internal sendiri kita mengajarkan masyarakat kita tidak cerdas. Baik, Bu Wiwi, tadi sudah disinggung sebenarnya oleh Bu Wiwi terkait dengan presiden yang katanya sudah mendeklar tidak akan kampanye untuk paslon tertentu, begitu ya. Tapi kan kita tahu Pak Jokowi ini kan sejak 2014 memimpin sampai dengan saat ini man of symbol. Jadi suka menempelkan simbol-simbol tertentu, begitu. Dia tidak vulgar mengatakan, tapi dia selalu menggunakan simbol. Kita tahu terakhir di kampanye di Sumatera Utara, Pak Prabowo di situ ketiga anak Pak Jokowi semuanya ada. Gibran karena jelas cawapresnya, Kaisang ketum PSI pengusung Prabowo, ada Kahiyang juga di situ. Pertanyaan saya simpel Bu Wiwi, ini Pak Jokowi sedang main simbol atau main aman? Dua-duanya kali. Karena sebelum terjadi riuh rendah tentang boleh berpihak, boleh berkampanye, itu kan luar biasa. Loh, ini ada pasal ayatnya Undang-Undang Pemilu itu ya? Bahwa saya boleh berpihak, saya boleh berkampanye. Ini apa gitu loh. Tolong dibaca lengkap pasal ayat itu. Jadi kita kan punya pakar hukum yang luar biasa. Janganlah berhenti di situ. Etikanya itu gimana? Beliau ini bukan incumbent, bukan mau running untuk presiden, next presiden. Yang mau running itu Pak Prabowo sama Gibran. Mengapa jadi seperti itu? Tolong contohlah Pak Habibie. Ingat ya, Pak Habibie itu sudah tidak mau running lagi karena mosi tidak percaya oleh DPR terhadap beliau. Maka beliau cuman tahun 99 itu silahkan pemilu digelar. Dijamin bagaimana ini sukses tanpa dia harus mencalonkan diri. Padahal cuma 15 bulan dia mimpin. Kalau sahwat politiknya kuat, mestinya nyalon lagi kan? Tidak. Maka silahkan. Kebebasan pers dibuka, institusi demokrasi diberikan peluangnya, dan betul-betul dia tidak dalam posisi yang mengedepankan diri dan keluarganya. Itu tolong dicontoh. Jadi memberikan jaminan bahwa pemilu ini sukses, bukan intervensi gitu ya terhadap pencalonan, terhadap koalisi yang akan dibangun dan sebagainya. Kita kacau jadinya. Kompetisi kita sangat tidak sehat. Jadi penuh sakwasangka, dan itu adalah tanda-tanda kita menjadi bangsa yang tidak tentu gitu ya. Ya tidak dewasa, ya tidak sehat, saling mencurigai, saling nggak percaya, saling-saling yang negatif itu yang harus kita putus mata rantainya dengan sistem demokrasi, karena komitmen kita membangun peradaban, bukan membangun ketidakberadaban. Itu sila kedua Pancasila kita. Baik. Kembali saya ke Mbak Tika, karena tadi dikatakan perbincangan negatif itu selalu paling banyak dimainkan di Twitter atau X begitu yang kita kenal sekarang begitu. Nah, hal-hal yang tadi kita sudah dengarkan dari Bu Wiwi itu semua tersampaikan tidak, didiskusikan tidak di X? Ya, sangat didiskusikan cukup banyak. Jadi kalau misalnya kita tadi melihat gitu kan, isu-isu juga termasuk isu terbesar yang paling banyak dibicarakan terutama di Twitter, karena Twitter itu lebih banyak kritis gitu. Nah, tadi kan bilang pro dan kontra itu ada di Twitter. Mereka yang membela dan mereka yang kontra itu selalu ada di Twitter. Itu ada juga gitu. Dan itu menjadi memang atensi terutama di Twitter gitu. Dan selain itu sebenarnya kita juga melihat riset itu di luar media sosial. Kita juga muat riset terkait dengan media mainstream. Jadi media mainstream itu dia masih juga mengangkat hal-hal yang perlu diwaspadai menjelang pemilu seperti sekarang ini gitu. Apa itu yang paling diberitakan yang media mainstream tadi? Yang pertama adalah terkait sama netralitas, memang pasti, betul ya, gitu. Ya. Kedua adalah terkait sama
karena ini polemik ya, pro dan kontra terkait dengan petisi akademi. Dan kenapa dia menjadi rame, karena memang petisi akademisi yang berjalan di beberapa tempat itu dijawab, dikatakan bahwa mereka itu adalah bagian dari partisan. Itu yang membuat akhirnya para akademisi semua pada bangkit, dan itulah yang membuat polemik belakangan ini gitu. Nah itu terkait dengan petisi akademisi itu saya tertarik gitu, karena ini masih terus bergulir ini. Diawali dari UGM ya, UGM, kemudian UII, UI dan seterusnya sampai dengan UNER dan sebagainya. Itu juga menjadi perbincangan, mendapat sorotan. Lebih banyak positif atau negatifnya? Kalau di media sosial, Twitter memang dia lebih banyak dukungan kan gitu, dukungan terhadap gerakan tersebut gitu, terutama di medsos Twitter gitu. Yang kontra pun juga ada gitu, karena mereka menganggap bahwa gerakan itu partisan. Yang kedua adalah karena tiba-tiba ada gerakan mahasiswa yang melakukan aksi dan dia menyatakan soal memakzulkan. Sebenarnya hal inilah yang membuat akhirnya yang pro ke para guru besar yang dia sudah melakukan petisi akademisi secara bermartabat lah istilah mereka, tiba-tiba loh kenapa ini mahasiswa tiba-tiba muncul dan isunya langsung memakzulkan, padahal kan memakzulkan tinggal toh sebentar lagi udah selesai gitu. Nah itu akhirnya jadi situasi menjadi bergolak lagi gitu antara pro dan kontra gitu. Baik. Saya kembali ke Bu Loli yang tersambung lewat saluran Zoom. Bu Loli, Anda tadi sudah mengatakan bahwa salah satu atau yang segera kita masuki saat ini adalah masa tenang begitu ya, karena besok adalah tanggal 10 sudah kampanye akbar, kampanye terakhir, 11, 12, 13 itu adalah terkait dengan masa tenang. Politik uang, kemudian pelanggaran masih ada APK yang bertebaran. Ini menjadi dua hal concern utama, Bu Loli. Apa komitmen dari Bawaslu terkait dengan dua hal ini? Pertama, tentu kami berkomitmen memastikan dengan cara mengingatkan semua pihak, termasuk dalam ini peserta pemilu ya, untuk mematuhi berbagai rambu-rambu di masa tenang. Pertama, masa tenang itu kan masa yang tidak boleh ada aktivitas kampanye. Titik, tidak ada komanya. Nah, sehingga dalam situasi ini kalau ada yang melakukan kampanye di luar jadwal, kampanye di masa tenang, maka pidana sanksinya. Dan Bawaslu berkomitmen, maka kami bikin yang namanya patroli pengawasan, termasuk untuk kasus politik uang. Kasus politik uang di masa tenang ini kan menjeratnya tim pelaksana kampanye, peserta pemilu gitu ya. Nah, biasanya orang sering beranggapan masa tenang adalah masa yang paling tidak tenang bagi mereka yang berkontestasi. Sesungguhnya juga ini masa yang paling tidak tenang bagi Bawaslu, karena kami harus memastikan tidak terjadi dugaan pelanggaran pidana pemilu utamanya di dalam tahapan-tahapan yang berjalan di masa tenang. Patroli pengawasan adalah cara Bawaslu 1x24 jam selama 3 hari berturut-turut dilakukan oleh seluruh jajaran di setiap level. Nah, berkenaan dengan alat peraga kampanye. Alat peraga kampanye ini kan tanggal 10 besok menjadi haknya peserta pemilu untuk berkampanye, hak warga negara untuk mendapatkan informasi dari mereka langsung. Nah, dalam konteks ini, begitu peralihan jam tanggal 10 ke tanggal 11, maka begitu peralihan waktu jam 23.59, maka dimulailah proses untuk penertiban alat peraga kampanye. Siapa yang bertanggung jawab untuk menertibkan alat peraga kampanye? Yang utamanya tentu saja partai politik sebagai peserta pemilu. Mereka harus merapikan secara mandiri. Dalam konteks ini, Bawaslu bersama dengan pemerintah daerah, teman-teman Satpol PP, juga KPU, memastikan penertiban ini berjalan. Nah, kenapa ini kamu harus ingatkan ya ke para peserta pemilu? Kami ingatkan berkali-kali, ayo tertibin APK-nya secara mandiri. Kenapa? Karena tahapan pilkada ini beririsan dengan pemilu. Kan sayang kalau alat peraga kampanye misalnya ya, bendera partai politik misalnya, kemudian diturunkan oleh Bawaslu, maka mereka nggak bisa minta lagi itu barang. Karena begitu sampai Bawaslu yang menertibkan, maka kita tidak bertanggung jawab terhadap bagus atau tidaknya bendera partai itu misalnya. Maka silahkan partai politik sebagai peserta pemilu nertibin sendiri supaya bisa digunakan kembali. Paling lambatnya kapan APK ini? Berdasarkan ketentuan undang-undang juga PKPU 25, maka APK ini paling lambat 1 hari menjelang pemungutan suara dia harus sudah bersih. Karena tidaklah mungkin misalnya saat penertiban di jam 11.00 peralihan
ditertibkan seluruh wilayah akan bersih. Itu tidak mungkin. Maka dalam konteks ini Bawaslu melakukan rapat koordinasi dengan seluruh pihak, stakeholder yang terkait untuk bikin skala prioritas. Misalnya di mana? Di jalan-jalan yang memang harus mendapatkan prioritas dulu. Tapi paling lambat 1 hari sebelum hari pemungutan suara. Jika tidak, maka Bawaslu akan menertibkan secara dalam tanda petik secara paksa, maka APK itu tidak lagi menjadi hak partai politik peserta pemilu, karena dia akan diambil oleh Bawaslu, kemudian bisa dimusnahkan atau bisa didaur ulang, seperti itu. Oke, Bu Loli, terkait dengan yang politik uang itu menarik untuk kita bahas. Beberapa waktu lalu atau di pekan ini kalau tidak salah, saya ada baca berita terkait dengan di salah satu wilayah, saya tidak mau sebutkan, intinya di Jawa Barat. Ada caleg yang mengatakan, oh ini nggak bagi-bagi uang, ini bukan money politik, ini cuma sedekah gitu. Nah, ini gimana Bawaslu? Ini nggak politik uang kok, ini bukan serangan fajar, tapi sedekah. Masa Bawaslu mau melarang caleg untuk bersedekah begitu? Kalau ada pertanyaan begitu gimana jawaban dari Bawaslu? Bawaslu tidak punya hak untuk melarang orang bersedekah, ya, karena itu ranah privat. Oke. Yang tidak boleh adalah ketika sedekah itu bercampur dengan kampanye. Yang tidak boleh bantuan sosial yang itu dari pemerintah kemudian dibagikan oleh tim kampanye, pelaksana kampanye, salah satu peserta pemilu. Yang tidak boleh itu bukan bantuan sosialnya atau sedekahnya. Yang tidak boleh adalah ketika antara sedekah dengan kampanye dicampur adukan. Itu yang nggak boleh. Kalau itu, maka Bawaslu akan melakukan penanganan untuk memastikan ini uangnya dari mana, ya, sumber uangnya dari mana, apakah ini termasuk politik uang, materi lainnya atau tidak. Nah, itu yang dikaji oleh Bawaslu. Secara prinsip Bawaslu tidak punya hak. Yang tidak boleh bagi mereka adalah mencampur adukan. Oke, tapi ada nggak sih Bu Loli terkait dengan wilayah-wilayah, mapping wilayah-wilayah yang rawan begitu kecurangan, kemudian keamanan utamanya ya, karena kita berbicara tanggal 14 Februari juga berpengaruh juga ada beberapa wilayah rawan. Ini boleh di-spill wilayah mana saja mungkin potensi kerawanan, kecurangan, pengamanannya? Salah satu yang rawan tinggi itu Maluku Utara. Itulah sebabnya hari ini saya ada di Maluku Utara untuk memastikan jajaran pengawas pemilu kami siap dan sigap di tahapan krusial yang segera akan kita jelang. Jadi Maluku Utara ini dimensi kerawanannya tinggi, baik itu dimensi kontestasi, dimensi keamanan, yang ini masuk dalam penyelenggaraan pemilu ya, juga dimensi soal kontestasi. Mereka ini sangat tinggi. Nah, karena itu maka Bawaslu RI memberi perhatian pada daerah-daerah yang memang rawan tinggi. Siapa lagi yang rawan tinggi daerahnya? DKI Jakarta itu pasti, Sulawesi Utara itu masuk, Kalimantan Timur masuk, Jawa Barat masuk. Nah, sehingga konsentrasi kami hari ini adalah memastikan daerah-daerah yang rawan tinggi ini sudah punya upaya memitigasi yang lebih kuat, sudah punya strategi yang lebih kuat. Nah, tadi saya baru aja selesai untuk apel siaga berkenaan dengan patroli pengawasan juga. Mudah-mudahan yang rawan tinggi ini kan harapan kita bukan kemudian bisa dibuktikan dia rawan tinggi ya. Rawan tingginya Bawaslu ini justru untuk membuat orang punya mitigasi resiko sejak awal, lalu yang rawan tinggi bisa ditekan menjadi tidak terbukti, rawan sedang atau bahkan rawan rendah. Seperti itu. Oke, baik, karena durasi kita terbatas, saya mungkin ingin ke Mbak Tika dulu, baru terakhir ke Bu Wiwi ya. Mbak Tika, terkait dengan menuju ke tanggal 14 Februari 2024, hari H coblosan, ini memang kita belum sampai di sana. Tapi kalau perkiraan dari teman-teman indikator Indonesia ini, apakah akan ada lebih banyak peningkatan percakapan atau apapun itu, tarung narasi dan sebagainya di media sosial? Ya, pasti puncaknya pada besok. Di kampanye di hari terakhir itu pasti akan terjadi puncak, peaknya di situ gitu. Dan setelah itu biasanya dia mulai menurun gitu. Kenapa begitu? Ikut-ikutan. Oh, ikut-ikutan. Kan, betul, itu kan ke media sosial itu kan dia sangat terpengaruh dengan tren yang lagi rame itu apa. Artinya kalau dia lagi nggak rame ya dia akan turun. Tapi kalau trennya lagi rame dia akan ikut-ikutan. Tapi seperti halnya juga tren, ketika kemarin dia lagi rame, ya orang ngomongin itu. Ketika dia lagi nggak rame ya orang akan ngomongin itu. Bahkan termasuk juga pada soal paslon. Sekarang orang boleh lami datang gitu, ngomongin tentang dia. Belum tentu besok ketika hari H orang ngomongin dia lagi gitu. Nah itu juga sangat bisa terjadi gitu. Karena memang situasi itu sangat dinamis sekali di media sosial. Dan catatan juga dari media sosial adalah bahwa mereka
80% itu kan milenial sama Gen Z gitu ya, yang paling banyak menyoroti terkait dengan pemilu sekarang ini gitu. Tapi mereka harus diingatkan supaya mereka mau hadir di TPS. Problem pertama itu adalah bahwa anak-anak muda itu mereka senang banget cerewet, tapi untuk hadir ke TPS dia nggak mau. Oke. Jempolnya aktif tapi untuk nyoblos belum tentu. Jempolnya aktif gitu, dan masih ditambah lagi kalau berdasarkan survei dari Kompas itu menyatakan bahwa kubu pendukung paslon 1 dan kubu pendukung paslon 2 mereka sangat aktif melihat informasi dari media sosial mereka. Sementara kalau dari pendukung nomor 3 itu mereka lebih banyak mendapatkan informasi melalui pemilih dari televisi. Oke, baik. Terakhir ke Bu Wiwi. 5 hari menuju pemilu 2024. Demokrasi kita harus sehat. Pemilu kita harus netral, bersih dan sebagainya. Apa dalam tanda kutip wejangan pesan Bu Wiwi untuk negara, untuk pemerintah? Iya, Silakan. Mbak Loli masih sama kita kan? Iya, Mbak Loli, ini menurut saya pemilu kali ini pemilu yang sangat serius ya, sangat serius. Tentu kita harapkan nanti yang muncul tidak seperti yang kita duga saat ini. Ini was-was kita kan. Mohon bahwa pemilu ini sebagian akan berhasil karena peran penting dan sumbangsi dari Bawaslu sebagai penyelenggara. Jadi KPU memang ranahnya dia menyelenggarakan, menyediakan logistik, tapi gitu ya, ini penyimpangan gitu ya, pelanggaran dan sebagainya akan masif kalau Bawaslu-nya ini terengginas gitu ya, dan tangkas dan bahkan sedikit galak lah, enggak apa-apa. Memang orang hukum itu black and white kok kan ya, ini orang-orang hukum kalau di Bawaslu. Saya ini kan tim sel. Saya mohon karena bagian dari keberhasilan pemilu kita itu ada di tangan Bawaslu juga gitu ya, maka kalau terlalu banyak konflik dan distorsi ini Bawaslu pastinya akan dipertanyakan. Oleh karena itu ini perempuan satu-satunya ini. Betul. Dari 5 komisioner. Saya titipkan Mbak Loli, kita menjaga sebagai akademisi di luar ya, kita semua turun, Bawaslu punya otoritas gitu ya, dan sejak 2016 diberikan penguatan, saya termasuk yang mendorong penguatan itu untuk Bawaslu, sehingga ada penalti administratif yang bisa dilakukan oleh Bawaslu. Kalau sudah menyangkut pidana diberikan ke tentu institusi penegak hukum. Oleh karena itu mungkin kali ini Bawaslu punya strategi taktik yang sangat jitu untuk menghalau gitu ya, mengendalikan atau arah yang distortif tadi itu di-cut sedemikian rupa. Tidak hanya vote buying gitu ya, tapi juga penghalalan semua cara yang membuat katakan pemilu itu curang, itu jangan sampai terjadi. Karena mosi tidak percaya akan dilakukan oleh masyarakat luas ya terhadap penyelenggara pemilu. Itu Mbak Loli. Itu titip pesan Bu Wiwi untuk Mbak Loli dan teman-teman Bawaslu. Iya. Kalau untuk presiden, untuk menteri? Tentu untuk presiden, karena presiden ini adalah pemegang otoritas tertinggi bidang eksekutif, maka apapun dengan sistem presidensial, separuh perkataan Pak Presiden ini adalah peraturan sebetulnya. Oleh karena itu, semua tutur kata dan tindakan Pak Presiden itu akan disorot dan dicermati dan akan ditauladani. Maka ingatlah, Pak Presiden ini sebagai kepala negara dan sebagai kepala pemerintahan dan sekaligus sebagai faktor integrating gitu ya, faktor yang mengintegrasikan negara bangsa ini. Jangan sampai pemilu ini mengancam sila ketiga Pancasila kita, Persatuan Indonesia. Dan tolong menteri-menteri karena memimpin birokrasi sebagai pucuk pimpinan birokrasi yang punya gerbong panjang gitu ya. Bahkan kayak Mendagri itu sampai ke daerah itu, gerbongnya luar biasa. Maka tolong jaga baik-baik untuk tidak partisan. Kali ini birokrasi kita tidak akan menjadi birokrasi kelas dunia. Karena terus-menerus diintrusi oleh politik dalam pemilu presiden maupun pilkada.
Mungkin Oke. itu saja. Baik, Ya. terima kasih Ibu Wiwi, Mbak Tika, dan juga Bu Loli, Komisioner Bawaslu RI yang saat ini berada di Ternate untuk melaksanakan tugas. Terima kasih sudah berbagi informasi kepada kami. Selamat kembali bertugas. Mbak Loli, salam untuk kawan-kawan Bawaslu di sana yang sedang bertugas. Dan saudara, demikianlah Liputan Talks untuk kali ini. Tentunya kita harapkan pemilu 2024 tanggal 14 Februari mendatang ini akan menjadi bukti bahwa kita, Indonesia, adalah negara-negara yang demokrasi. Kita buktikan bahwa Indonesia itu adalah negara yang lebih banyak negarawannya, bukan politisinya. Saya Rino Reksa pamit, salam SCTV.